seputar kesehatan mental itu masih sangat dianggap tabu. Hal itu adalah hal yang nggak seharusnya kita malu untuk bicarakan. Yang nyanyi ini Dinar gitu ya? Menarik banget buat aku untuk mendapatkan feel-nya bahwa aku menyanyikan ini sebagai Dinar bukan sebagai Ariel, itu seru banget sih. Hai semuanya, Assalamualaikum. Udah gimana nih istirahatnya selama weekend ini? Mudah-mudahan udah cukup ya. Besok udah mulai berjuang lagi semangat. Ada yang kerja, ada yang sekolah ya kan? Macem-macem nih. Nah sekarang aku juga mau ngingetin kalian. Jangan lupa untuk sering-sering dengerin lagu favoritnya penyanyi favorit kalian ya di Langit Musik. Dan setiap lagu yang kalian putar itu nanti bakalan nambahin satu vote yang nanti bakalan diaduin nih di ajang Indonesian Music Award 2021. Pertama kali dibikin nanti tanggal 6 Desember dan pastinya udah mulai udah mulai vote-votean nih. Jadi buat semua yang fans dari siapapun juga kalau bisa langsung tuh cari infonya di Langit Musik, di @langitmusik, follow Langit Musiknya juga. Dan pastinya kalian harus sudah punya dong Langit Musik di handphone kalian. Gampang banget, bisa di Play Store, bisa di App Store, bisa di IndiHome, juga bisa didengerin di TV. Pokoknya gampang banget lah, aku yakin semuanya udah pada punya kalau Langit Musik ya. Nah terus udah gitu cari deh tuh lagu-lagu yang kalian suka. Itu lagu-lagunya juga 1.000.000 lagu ada kali di situ. Jadi kalian bisa langsung dengerin lagu favoritnya kalian di Langit Musik ya. Jangan lupa tanggal 6 Desember dicatat nanti bakalan tayang di RCTI. Sekarang aku mau mulai kasih tahu tentang biodatanya dari Ariel Tatum. Nama lengkapnya adalah Ariel Dewinta Ayu Sekarini atau lebih dikenal dengan nama Ariel Tatum. Lahir 8 November tahun 96. Jadi dia baru aja ulang tahun. Ariel Tatum seperti banyak orang kenal adalah seorang aktris, model, dan penyanyi. Memulai karirnya sebagai model iklan saat umurnya 10 tahun. Dan kemudian di 2005 Ariel membintangi layar lebar pertama yang bergenre drama musikal keluarga. Terus habis itu aku juga nanti penasaran banget gimana ceritanya dari film ke nyanyi, apa sih yang mulai dia kenapa dia pengen rilis single tuh, aku juga penasaran karena suaranya tuh gemesin banget. Kita coba ya, kita hubungi Ariel Tatum sekarang. Hai. Hai Ariel. Hai Telka. Hai, apa kabar? Ariel di mana? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ariel di mana? Aku di rumah. Di rumah. Daerah mana sih rumah kamu tuh? Aku di Jakarta Selatan. Kamu lagi di daerah mana? Dekat, aku juga di Kemang. Di rumah aku. I see. Kita deket ya ternyata. Kita deket ternyata ya. Kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ariel sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oh iya, happy belated birthday. Panjang umur, sehat, bahagia, dan tercapai apapun cita-citanya Ariel ya. Kamu baru pulang dari Papua? Aku baru pulang dari Papua syuting film Sepeda Presiden 1 bulan full. Abis itu aku ada kerjaan di Bali hampir 3 minggu, terus baru aja balik ke Jakarta. Oh my God, gila ini masih muda, terus yang etos kerjanya tuh luar biasa. Kenapa sih kamu senang kerja keras atau kamu secinta itu sama film atau gimana sih, cerita dong? Kebetulan emang setelah vakum hampir 3 tahun kayaknya deh, aku hampir 3 tahun vakum dari dunia entertain, terus akhirnya memutuskan balik lagi ke dunia entertain tuh aku sempat bikin film di tengah pandemi sama Mas Tompi. Abis itu alhamdulillah nyanyi ya juga. Nyanyi sama Glenn gak sih? Sorry, kalau single sama Mas Glenn kan? Sama Glenn, Mas Glenn lagi. Mas Garin jadi Mas Glenn.
Terus? Iya itu sebelum pandemi 2019 aku sempat ada rilis single Mhm. di salah satu di album terakhir Kakak Glenn. Glenn. Mhm. Itu kan kita pandemi, Mhm. habis itu aku nggak kerja sama sekali. Habis itu baru pecah telur lagi akhirnya keluar kota. Yeay! Kenapa kamu memilih nggak kerja waktu itu? Sebenarnya salah satu pertimbangannya adalah sebenarnya waktu itu pengen berhenti dari dunia entertain. Oh my God. Habis itu balik lagi karena untuk mengkampanyekan kesehatan mental di Oktober 2019. Habis itu sebenarnya belum berencana lagi untuk balik ke dunia entertain jadi entertainer gitu. Tapi kayaknya memang udah jalannya seperti itu, akhirnya balik lagi deh. Aduh, boleh tahu nggak sih kalau kamu waktu itu kenapa sih bisa sampai berhenti? Maksudnya kepikiran untuk berhenti? Karena aku juga pernah ngerasain itu dan aku pengen berhenti nyanyi bahkan waktu itu. Jadi terus aku pengen berhenti nyanyi, terus aku pengen pindah ke luar negeri ke satu tempat waktu itu di Australia. Aku pengen jadi karyawan. Aku juga sempat terpikir untuk restart my life sih Teo, kebetulan. Aku pengen pindah ke Perancis untuk just simply ulang kehidupan gitu. Jadi kayak udah paham kerja di banget. Florida. You understand, right? Iya. Apa ya, jenuh sih lebih tepatnya pada saat itu, merasakan kejenuhan yang benar-benar overwhelming. Dan aku tuh introvert parah. Jadi kamu tau gak sih tes yang kita ngecek kita introvert extrovert? Kamu udah pernah ngecek belum? Belum. Jadi tingkat keintrovertan aku tuh 96%. Hah? Yes. Oh my God. Padahal kita kayak ngelihatnya kan, karena aku kan ngelihatnya kamu cuman di sosial media ya. Jadi kayak santai-santai aja gitu ya. Iya kan, sebenarnya aku introverted tendensiesnya 96%. Terus jadi emang agak susah, overwhelming banget buat aku. Apalagi aku punya kondisi kesehatan mental yang memang harus aku maintain sedemikian rupa. Habis itu kayak aku I like making art, cuma ternyata aku baru sadar beberapa tahun lalu bahwa aku kurang suka the outcome of it gitu. Aku kurang suka diusik hidupnya gitu. Dan itu ternyata lumayan mempengaruhi kehidupan personal aku gitu. Jadi sempat terpikir untuk kayak ya udah take a break. Tadinya mau 1 tahun tapi kayak ternyata jadi berlanjut sampai hampir 3 tahun. Jadi Belum capek dijudge ya? Capek dijudge? Kenapa? Kamu pasti enggak sih, lebih aku hasilnya gak suka gitu, kayak orang suka kalau aku lagi pergi misalnya having quality time sama keluarga aku, terus tiba-tiba ada orang yang ngerekam, itu aku tergantung banget sama ini gitu. Cuma ya aku mencoba untuk berdamai dengan itu semua karena itu konsekuensi yang harus kita ambil gak sih? Bener banget. Iya betul. Mau gak mau ya. Cuma memang sempat berpikir untuk break gitu, tapi ternyata memang mungkin jalannya harus seperti ini, jadi ya yang harus diganti berarti kan perspektifnya gak sih? Iya sih, kadang-kadang ya tapi nggak apa-apa juga sih. Kita berhenti, terus tarik nafas dulu, terus enjoy our life. Terus kalau memang Iya, kamu tau misalnya gak apa yang baru aku pelajari akhir-akhir ini? apa itu? Kayak beberapa bulan lalu. Apa? Ini agak explicit content sebenarnya mungkin ya, cuman trying to just be honest, bahwa aku baru belajar bahwa ketika kita lagi capek atau kita lagi ya pokoknya kita lagi lelah banget, ketika orang minta foto kita nggak harus selalu bilang iya. Iya, bisa Dan banget. itu liberating banget buat aku ketika misalnya ada orang datang minta foto, aku bilang kayak enggak sekarang ya, aku lagi capek, dan itu ternyata membantu aku banget tau, Ca. Iya, karena itu haknya juga sih. Kalau misalnya mungkin disampaikannya juga orangnya juga dengan nyampein sopan enak, santun, kita kayak juga mama aku nyampeinnya nggak enak ya. Iya, true. Jadi gitu sih. Kadang-kadang orang juga mikirnya kan, kan cuman foto bentar aja, tapi kadang-kadang memang kondisi kita kan lagi juggling. Aku juga pernah waktu itu sempet lari-lari ngejar pesawat, terus harus berhenti dulu karena ada orang minta foto, tapi aku udah nggak bisa kan. Terus karena emang lari bener-bener dari hotel ngejar pesawat yang emang pesawat pulang ke Jakarta, dan di Jakarta ada nyanyi lagi gitu. Terus pas aku ngecek sosial media, ada orang marah-marah gitu kayak, "Ih si Resa sombong banget tadi dipanggil-panggil terus nggak gini, terus bla bla bla," gitu. Padahal dia juga nggak tahu waktu itu aku emang kondisinya emang lagi buru-buru banget ngejar pesawat yang cuman beberapa menit ke depan, kalau enggak aku ketinggalan dan nggak bisa nyanyi lagi malamnya gitu. Tapi ya udah resiko ya.
Iya betul. But I'm so glad that you're back and I hope you enjoy this journey. I am enjoying this journey Dan so aku senang much. loh lagu yang barunya. Risau. Risau tuh kayak apa ya, dengernya tuh kayak santai gitu loh, kayak menenangkan. Meskipun isinya curhat risau tapi kayak bikin gak Curhatan risau. hati Mas Garis Bro itu kayaknya. Oh gitu Itu ya? dia yang bikin. Itu soundtrack gak sih? Iya itu soundtrack film terbaru aku. Wow. Yang Salah satu judulnya Sepeda Risau. Presiden. Bukan? Iya, Filmnya? filmnya judulnya Sepeda Presiden, yes. Filmnya emang belum keluar ya? Filmnya kita rencana rilis di awal bulan Desember tahun ini. So excited. I'm so excited too. Mas Garin tuh Thank you luar so much. biasa sih. I'll be watching it. Aku Serius nggak? Aku serius. akan kirim kamu. Invite me ya. Of Send me the course, invitation. Insya Allah kalau aku lagi nggak ada apa-apa pasti aku nonton. Of Kita course, nanti I will ketemunya send kita kan belum pernah ketemu dan ngobrol-ngobrol ya Ril. Iya, nanti kita semuanya punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya Teh. Ya siap. Karena we can share the same experience. Waktu aku juga ngerasa kayak gitu dan semoga bisa. Kamu yang mau ke Australia dan aku yang mau ke Perancis ini ya. Dan kita bisa ngasih tahu orang-orang lain juga buat encourage mereka untuk melalui kesehatan mental. Jadi kamu tuh senang dengan apa namanya concern dengan kesehatan mental ya? Betul. Iya, karena menurut aku gini sih. Jadi pada saat itu memang aku sempat kuliah psikologi juga. Memang psikologi adalah salah satu hal yang memang aku passionate about gitu. Dan ketika aku memutuskan untuk break, memang pada intinya mau memperbaiki kesehatan mental aku. Terus akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia entertain sebenarnya karena beberapa alasan. Cuma 2 alasan utamanya adalah satu, karena menurut aku ini bukan kayak dalam konotasi sombong apa gimana. Cuma aku ngerasa masyarakat Indonesia udah cukup banyak yang kenal aku dan aku punya platform yang segini besar yang bisa aku pergunakan untuk mengkampanyekan hal yang memang aku satu passionate about dan 2 menurut aku sangat penting gitu. Karena nggak bisa kita pungkiri di Indonesia topik seputar kesehatan mental itu masih sangat dianggap tabu. Whereas menurut aku hal itu adalah hal yang nggak seharusnya kita malu untuk bicarakan gitu loh. Jadi akhirnya aku menggunakan platform yang aku punya untuk mengkampanyekan hal yang memang aku pedulikan gitu. Aduh setuju banget. Nah apakah lagu-lagu yang kamu nyanyikan juga ada hubungannya nggak sih dengan keseharian kamu? Saya kayak risau gitu meskipun lagunya Garin Nugroho ya, tapi kayaknya you put your heart on this song gitu. Of course. Jadi kayak menurut aku lirik lagu Risau itu sangat dibuat secara indah dan aku ngerasa kita semua bisa relate so much into that lyrics gitu. Kita semua pernah mengalami masa di mana hidup kita terasa sangat bimbang, sangat penuh kerisauan gitu. Dan pada akhirnya kita semua bisa melalui itu semua. Cuma aku tipe orang yang sangat menikmati segala perasaan yang aku rasakan. Aku kayak emotion enjoyer gitu. Kayak ketika aku bersedih aku maksimalkan rasa sedih itu gitu. Jadi ketika aku menyanyikan lagu Risau ini sangat dapat feel-nya karena memang dari awal aku menerima peran. Jadi aku berperan sebagai Binar di film Sepeda Presiden ini. Kenapa aku menerima peran ini? Karena aku ngerasa somehow I can relate. Karena ceritanya dalam film ini sosok Binar adalah karakter yang lagi risau, yang lagi bimbang hidupnya, yang lagi kayak bingung mau ngapain, terus tiba-tiba dia cari ketenangan di Papua dan akhirnya menemukan ketenangan di dalam kesederhanaan. So I feel like I can somehow relate to that. Jadi tapi serunya gini sih Teh Ocha, kalau boleh aku agak panjang nih ngomongnya, aku coba singkatin aja deh. Enggak, aku senang dengerinnya, aku juga kayak pengen maju-maju. Aku baru sekali ngisi soundtrack film yang memang kebetulan aku perankan sendiri gitu. Dan ketika aku menyanyikan, jadi aku ngisi 5 lagu dari sekitar 15 lagu yang akan ada di film ini. Dan ketika aku menyanyikan ini, aku merasakan hal yang berbeda di mana aku harus menyanyikan lagu tersebut ketika ada di dalam karakter tersebut gitu loh. Bukan aku sebagai Ariel, tapi aku sebagai karakter tersebut. Oke, jadi kamu beneran yang nyanyi ini Dinar gitu ya? Iya, Binar bukan Ariel gitu. Itu yang kayak
menarik banget buat aku untuk mendapatkan feel-nya bahwa aku menyanyikan ini sebagai Binar bukan sebagai Ariel, itu seru banget sih. So that was quite an experience. Terus nyambung gitu ya dari pas pas banget ketika kamu lagi mempelajari karakternya, terus kayak portray karakternya, terus tiba-tiba disuruh Iya. nyanyi. Jadi kamu kayak nyanyi di dalam film gitu ya? Iya, seru banget kayak berakting tapi bernyanyi ketika berakting gitu. Seru sih. Apa sih challenge-nya kamu pas lagi main film di Sepeda Presiden ini? Kok lucu banget ya Sepeda Presiden, itu idenya tuh gimana sih Mas Garin? Pasti gara-gara Pak Presiden suka bagi-bagiin sepeda ya? Sepertinya begitu, cuma kalau misalnya penjelasan lebih lanjutnya mungkin kamu tanya langsung ke Iya, yang bikin cerita ya. jangan sampai kita spoiler ya. Ya, serunya itu sih, challenging-nya adalah pertama aku baru sekali ke Papua. Sorong dan ke Raja Ampat. Aku pernah ke Papua tapi ke Oh. Jayapura doang. Aku Jadi aku juga. baru sekali ke Sorong dan Raja Ampat, terus aku baru sekali juga kerja bersama anak-anak. Sama Jadinya anak-anak experience Papua? anak-anak Papua semua. Ya ampun. Jadi pemain dari Seru. Jakarta itu hanya aku dan Kak Sita Nursanti, sorry. Kita berdua doang, abis itu semua sisanya pemain dari Papua. Dan kebanyakan dari adegan yang aku lakukan di film tersebut adalah bersama 3 sekawan ini nih. Dan itu seru banget sih. Pertama agak deg-degan karena apa ya, aku gak pernah syuting sama anak kecil. Biasanya kayak lawan main aku selalu udah dewasa dan bisa diajak komunikasi gitu kan. Kalau ini umurnya berapa anak kecilnya? Satu umur 10, 11, dan 12. Oh, masih kecil beneran. Iya, bener-bener masih kecil dan wah banyak juga nih. Sorry. Ariel, ada yang bilang, ada banyak yang komen salam dari Papua. Salam dari Papua. Hai. Oh, seneng banget. Aduh. Sapu hati saya tinggal di Papua ya. Sekarang dia udah bisa ya logatnya ya. Terus. Dikit-dikit udah bisa jadi orang Papua. terus. Iya, jadi challenging-nya itu sih dengan segala cuaca di Papua yang sangat berbeda dari Jakarta. Terus di mana kita di film tersebut aku diharuskan untuk berakting, bernyanyi dan menari, itu seru banget sih. Ada nari juga? Iya, kita pas workshop bener-bener kita 18 soundtrack Teoca dan kebanyakan dari dan hampir semuanya punya koreo. Oh my god, ini jadi musical juga ya? Ariel, ini musical juga? Iya, 18 lagu kita kebetulan. Aku harus nonton sih, sumpah aku harus nonton. Please do. Tanggal berapa please nanti kabarin aku ya. Aku DM ya. Pasti itu aku ada udah available, udah ready. Undangannya pasti aku kirim ke kamu. Yes.